Nah, kita lihat sekarang di kurikulumnya, ya, kurikulumnya. Taratili ini butuh berapa jam sih sebenarnya atau bagaimana metodenya, kurikulum seperti apa. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana waktu alokasi waktu yang dibutuhkan untuk taratili itu, ya. Pertama, taratili diselesaikan dalam waktu maksimal 2 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. 2 tahun itu untuk SD, ya. Jam pelajarannya 10 jam per pekan, dengan pertemuan, satu pertemuan 70 menit, jumlah siswa 10 sampai 15 per guru, hafal juz 30 dalam 2 tahun. Ini paketannya. Jadi, paketan itu adalah ketika menggunakan taratil ini, insya Allah, kalau misalkan 10 jam per pekan dengan pertemuan setiap, jadi dari Senin sampai Jumat sebagai contoh, ada terus taratilnya dengan waktu 70 menit, jumlah siswa per guru itu sekitar 10 sampai 15, maksimal 15 begitu ya. Kemudian dan nanti targetnya juga ada hafal juz 30 dalam 2 tahun ya, insya Allah. Jadi tahun pertama itu setengah juz, tahun kedua setengah juz, seperti itu. Ini kurikulumnya seperti itu. Nah, kenapa ada yang memang mungkin kadang-kadang tidak efektif? Mungkin contoh jamnya tidak 10, tapi mungkin cuma 8, cuma 6, misalkan begitu ya. Ataupun ketika satu pertemuan pun mungkin tidak efektif 10 menit. Karena memang nanti yang paling berat di pembelajaran itu adalah bagaimana manajemen waktu ketika pembelajaran tartil ini. Karena ada sebagian guru ya, sebagian guru itu adalah pembukaannya lama banget gitu ya. Efeknya mungkin setengah jam efektifnya. Sementara yang dibutuhkan sebenarnya efektif itu adalah 70 menit, tapi memang ini rata-rata mungkin efektif yang betul-betul belajar sekitar 60 menit atau 50 menit seperti itu. Tapi rata-rata ketika emang tidak dipisahkan dengan baik, biasanya tidak sampai 70 menit. Atau yang lainnya, jumlah siswanya 10-15 per guru. Mungkin ada satu kelas, satu guru. Jadi tidak efektif pastinya. Makanya memang ini bisa selesaikan 2 tahun dengan ketentuan syaratnya ini. Ya. Jadi kalau 10 jam, kemudian 10 menit 5 pertemuan, 10 menit tiap pertemuannya, jumlah siswanya 10-15 per guru gitu ya. Insya Allah bisa tercapai itu. Tapi kalau ini syaratnya ini tidak terpenuhi, memang sulit untuk mencapainya untuk di SD begitu ya. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi, memang sulit untuk untuk memenuhi kriteria dari pentuntasan taratili di selama 2 tahun itu. Oke. Kemudian metodologinya, ya metodologinya bagaimana? Jadi memang metodologinya sebenarnya sama dengan beberapa metode yang lain, ya. Jadi ada pembukaan ini nanti ada fungsinya sebagai pengkondisian kelas. Jadi harapannya kelasnya terkondisikan dulu. Ada belajar, ini penting karena memang harapannya adalah ketika kita belajar Al-Quran itu tidak hanya bisa bacanya, tapi bagaimana dia menghargai majelis ilmu begitu ya. Ada belajarnya, contoh mungkin mohon maaf ya, mungkin bawa taratilinya dengan tangan kanan begitu ya, kemudian tidak meletakkannya di tanah di lantai, tapi diletakkannya di pangkuan atau apa seperti itu, ada adabnya seperti itu, sehingga memang harapannya ini bisa bisa mendidik mereka untuk betul-betul menghormati ataupun memuliakan majelis ilmu itu. Kemudian juga ada tahfidz dan murojaah seperti itu ya. Jadi memang pembukaan ini lebih kepada pengodisan kelas, ada belajar, tahfidz dan murojaah. Tahfidznya ada prosesornya sendiri nanti gitu ya. Karena emang kalau misalkan di tahfidz itu 2 tahun itu 1 juz, berarti kan mungkin 1 pertemuan 1 baris misalkan ya talqinnya gitu, seperti itu. Murojaah dari surat-surat yang pernah dihafal itu murojaahnya. Setelah itu adalah persepsi, yaitu motivasi tentang Al-Quran boleh, kemudian tentang bagaimana kegiatannya, begitu, kemudian review materi sebelumnya. Jadi dalam persepsi ini, kalau pengodisan mungkin 5 menit begitu ya, motivasi juga paling sekitar persepsi sekitar 10 menitan, begitu 15 menit seperti itu. Ini untuk sebagai motivasi bagi anak-anak. Mungkin contoh ada anak-anak yang mungkin kemarin tidak masuk, kemudian sambil mengulang materi yang kemarin ataupun menanyakan kabar tentang anak tersebut dan segala macamnya. Kemudian penanaman konsep ya, di penanaman konsep itu ini memang yang paling dominan. Jadi di sini adalah kenapa banyak anak-anak yang kemudian pada sudah jilid 1 selesai atau jilid 2 selesai, jilid 3 selesai, tapi ketika diuji ternyata ternyata ada yang memang
lupa begitu ya, lupa atau memang tidak menguasai sepenuhnya. Mungkin di konsepnya yang memang belum tuntas di penanaman konsepnya. Maka memang ini PR besar bagi para guru itu adalah bagaimana menanamkan konsep tentang materi tartil itu ya dengan berbagai macam cara. Jadi emang ini akan mudah kalau dikerjakan secara klasikal ya. Tapi kalau individual mungkin kita sebagai guru akan capek ketika menanamkan konsep tersebut. Nah, menanamkan konsep itu ada berbagai macam cara. Yang pertama pengenalan bentuk huruf. Contoh ya, ketika kita mengenalkan huruf lam misalkan, itu apa yang menjadi bentuknya? Kalau bentuk itu berarti nanti contohnya ya digambarkan, dibayangkan, kemudian atau mungkin ada gerakannya bentuk hurufnya kayak apa ini untuk menambah konsep di dia tentang bentuk hurufnya. Atau bisa dengan kata kunci, yang menggunakan kata kunci. Kata kuncinya apa nih? Contoh pancing misalkan kalau lam ya. Atau misalkan kalau ba itu berarti contohnya adalah mangkuk baksonya di bawah satu. Contoh, atau ketika nun berarti mangkuk baksonya satu di atas. Kalau tak berarti mangkuk baksonya dua di atas. Contoh ada kata kuncinya. Atau ada gerakan juga boleh. Kalau gerakan itu nanti mungkin di harokat ada gerakannya juga boleh, ataupun di ketika antara mad dan bukan mad masuk dengan gerakan. Ada dengan lagu nih, boleh dengan lagu juga boleh. Tapi yang paling penting adalah talaki pengucapan, artinya gurunya ketika melafalkan pun harus dengan lafal yang jelas, ekspresif gitu ya. Jadi ketika misalkan tentang A gitu ya, maka terlihat mulutnya terbuka. Ketika I, mulutnya kayak tertawa ya, I gitu. Jadi agak terlebar-lebar, kemudian tapi bukan ke atas, tapi ke samping kanan, samping kiri. Tapi ini samping kanan, samping kirinya yang rata ya. Jangan sampai samping kiri dulu, baru kanan ya, jangan. Tapi berbarengan I gitu ya. Kemudian atau ketika U, berarti memang bibirnya bulat begitu ya. Itu memang perlu ini, karena talaki pengucapan penting. Nah, ini mohon maaf sekali, mungkin bagi para ustazah sekalian yang menggunakan cadar, ketika menerapkan ini, tolong dibuka cadarnya. Kenapa? Kalau memang hanya mendengar saja, nanti anak tidak tahu bagaimana bagaimana pengucapan, teknik pengucapan seperti apa. Tidak tahu. Jadi harapannya adalah ketika mengenalkan konsep itu betul-betul talaki pengucapannya tinggi ya, artinya gurunya betul-betul memberikan konsep yang dasar yang sangat bagus begitu kepada anak-anaknya, agar dengan berbagai macam metode tadi, agar nanti anak mudah ingat gitu ya. Ini bisa tambah yang lainnya, contohnya bisa dengan gerakan tadi, dengan bergerak berputar juga boleh begitu, apalagi anak-anak yang memang fisik psikomotornya tinggi, memang butuh gerakan nih biar mereka tahu dengan gerakannya. Gerakannya bisa dengan hurufnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian penanaman juga bisa dikelola dengan penguatan dan pengulangan. Jadi, kebanyakan kita biasanya lebih kepada penguatan dan dengan pengulangan saja, bukan di konsepnya, sehingga memang kadang-kadang butuh banyak pengulangan tapi konsepnya nggak ngerti nih. Maka memang PR besar kita nanti adalah bagaimana kita menanamkan konsep anak itu tentang huruf itu ya, tetapi tidak belum sampai kepada membaca buku dulu. Kenapa? Biasanya karena individual, maka diterangkan konsep sedikit, kemudian untuk pengulangannya perbanyakin gitu ya. Sementara memang anak-anak kadang-kadang butuh penanaman konsep yang sangat jelas dari gurunya. Yang ini memang cara penanaman konsepnya itu kalau di Tartili memang ada petunjuknya saja, di atas garis itu ada petunjuknya, tapi secara umum dibolehkan bagi para guru untuk memberikan konsep apapun itu, yang penting adalah tujuannya tercapai, asal tidak menyimpang dari indikator yang diharapkan, gitu ya. Contohnya bagaimana peran konsepnya? Contoh nih, ya saya pernah ajarkan mungkin sebagian beberapa tempat begitu ya, tentang bagaimana mengajarkan beberapa konsep huruf ya. Contoh di sini adalah tentang huruf alif berharokat fathah, ya. Ini. Jadi dibayangkan dulu, dituliskan dari awal bagaimana kita membayangkan tentang huruf alif adalah tangannya bergerak dari atas ke bawah lurus, kemudian ada tandanya fathahnya, bayangkan terus gerakan begitu, atau boleh dengan bernyanyi juga boleh. Ini terima kasih, saya berterima kasih sekali jazakumullah khairan pada Ustadz Igor ya dari Bekasi 1 nih, yang mengajarkan saya bagaimana menyanyikan huruf A itu tapi tidak
bukan dengan cara yang biasa begitu ya. Karena biasanya menyanyikannya dengan cara yang ambata saja hawa, itu biasanya tuh. Nah, bagi mungkin sebagian sekolah mungkin sudah pernah saya ajarkan mengenalkan huruf ini bisa dengan satu nyanyian. Nyanyian itu adalah ini, tapi mohon maaf ya, ini mungkin bagi anak kelas 1 dan TK mungkin ya. Tapi kalau untuk anak kelas SMP, SMA nggak perlulah begitu ya. Karena masing-masing penanganan konsep itu berbeda-beda di tiap jenjang pembelajaran. Jadi kalau TK dengan bernyanyi, SD kelas 1 bernyanyi, tapi kalau dengan SMP, SMA kayaknya enggak lah, enggak perlu bernyanyi. Nah ini bernyanyi bagaimana? Terima kasih ke Ustadz Igor ya, ini saya diajarin ini ya. Contohnya sambil melihat huruf ini, kemudian pakai kartu dan bernyanyi. Ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A. Terus sampai huruf berikutnya. Jadi ketika mengenalkan huruf itu pertama kali, boleh dengan bernyanyi seperti itu. Karena apa? Karena ketika langsung lihat buku, ya, tidak semua anak siap dengan bukunya, tidak semuanya. Pertama. Yang kedua, beberapa anak mungkin dari SD gitu ya, tidak langsung dari TK, sehingga langsung ke SD tuh. Sehingga kalau lihat buku nanti agak pusing dulu gitu ya. Sehingga emang harapannya ketika awal-awal belajar itu tidak langsung lihat buku, tapi hanya lihat tadi kartu huruf dulu, kemudian nanti kalau sudah tahu semuanya baru dengan 2 huruf masuk ke penguatan di tartil langsung, boleh kemudian langsung baca, silahkan. Tapi harapannya adalah ketika metode itu, penanaman konsep itu lebih dikuatkan di indikatornya dulu deh. Indikatornya apa sih yang kita harapkan di pembelajaran ini, gitu ya. Sehingga memang tidak langsung misalkan baca buku, tidak. Jadi konsepnya diterangkan seperti apa sampai betul-betul paham, baru kemudian diulang. Nah, rata-rata ketika pembelajaran individual biasanya untuk penanaman konsepnya agak sedikit berkurang ya, karena emang biasanya agak capek ya ketika klasikal itu capek sekali ya. Tapi kalau kemudian ketika individual, kenapa lebih mudah? Biasanya anak-anak itu ketika individual itu karena kemampuannya berbeda-beda sehingga lebih sering ke individual. Padahal sebenarnya ketika berbeda-beda pun, ketika sama-sama satu jilidnya tidak apa-apa kok kita menanam konsepnya secara klasikal, tidak masalah. Karena minimal bagi yang sudah pernah mendengar berarti penguatan, bagi yang belum pernah mendengar ini adalah materi yang baru. Ini minimal anak-anak pernah mengulangnya, bagi yang sudah baik berarti sudah tinggal mengulang saja gitu ya. Kemudian ini tentang Mbak juga seperti sama, tadinya hanya seperti itu sampai huruf Y ya. Ini contoh di antara metode mengenalkan huruf yang yang dengan nyanyian ya. Contoh mengenalkan konsep harokat nih. Ini ada konsep harokat. Ini saya dapatkan juga nih. Jadi ketika fathah begitu, tangannya di atas itu fathah, kemudian kasroh di tangannya di bawah itu kasroh, kemudian ketika domah, bagaimana domah itu? Nah ternyata domah ada istrinya begitu. Tangannya menggenggam itu dhamma. Ini salah satu contoh pengenalan konsep harokat di dalam pembelajaran. Jadi ketika mungkin anak-anak yang kemudian memang psikomotoriknya tinggi, maka nggak apa-apa dengan gerakan itu. Jadi fathah berarti tangan di atas, kasroh tangannya di bawah, kemudian dhamma tangannya menggenggam. Itu adalah dhamma. Kalau sukun bagaimana sukun? Nah, sukun berarti tangannya stop nih, kan sukun itu artinya berhenti ya, stop atau tenang, berarti pakai tanda kayak polisi stop gitu. Sehingga nanti ketika kita mengajarkan dhammah bertemu sukun, tinggal ada dhammah kemudian ada seperti ini, berarti ini dhammah yang ada sukunnya. Jadi u, kalau begini ya, begini berarti a, kalau begini i, begitu ya, seperti itu. Ini sebagai contoh di antara sekian banyak contoh yang bagaimana kita itu bisa mengenalkan konsep harokat dengan dengan gerakan ya. Contoh lagi contohnya. Ini juga contoh ketika ingin mengenalkan perubahan huruf di huruf yang di tengah, di awal dan di akhir. Ini contohnya. Jadi boleh dengan ini ya, seperti itu. Nanti juga bisa dengan menyambungkan huruf juga boleh begitu ya, itu juga boleh. Tapi intinya adalah bahwa apapun konsep bagaimana penanaman konsep itu perlu kita tanamkan dengan baik. Karena apa? Karena memang kita yang paling masalah besar biasanya di para guru-guru Al-Quran itu adalah mereka memang kurang perhatian bagaimana cara menanam konsep dengan baik. Rata-rata mereka itu adalah langsung kepada konsep sedikit, langsung kepada
pengulangan-pengulangan. Sementara konsepnya belum dikasih dengan baik. Maka ini PR besar buat kita adalah bagaimana ketika kita mengajar tartil itu adalah dengan dengan peran konsep lebih matang lagi. Ya. Kemudian setelah konsepnya pengulangan ada, maka ada tadribat dari penguasaan indikator gitu ya. Sebelumnya evaluasi penutup ini metode pengajarannya, kemudian menggunakan klasikal individual. Ya, halaman konsep dilaksanakan secara klasikal, halaman tadribat dilaksanakan secara individual. Itu konsep dasarnya begitu. Jadi konsep itu adalah apa? Jadi halaman konsep itu adalah halaman yang di situ ada selain tulisan tadribat itu ya, berarti halaman konsep semua. Jadi ketika ada huruf, kemudian di atas garis itu adalah halaman konsep. Nanti kita jelaskan. Kalau kemudian tadribat berarti dilakukan secara individual. Jadi sebenarnya ini kita merubah mindset kita sebagai seorang guru itu adalah bagaimana kita mengajarkan tartil itu adalah bukan di halaman sebenarnya, tapi lebih kepada kemampuannya seperti apa. Agar nanti lebih cepat nih dalam pembelajarannya. Ini tentang kurikulum dan materi pembelajarannya.